Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai 14 dan ayat 22. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai pasal 11 ayat 1. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi,
Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah persyaratan berat. Kita sedang berada pada era digital, suatu masa di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan dipermudah dengan teknologi. Era digital hadir untuk menggantikan beberapa teknologi masa lalu dan membuat hidup menjadi lebih mudah. Satu hal yang patut diwaspadai ialah kecenderungan konsumerisme yang semakin kuat pada masyarakat. Semakin banyak orang memuja kenyamanan atau kemapanan hidup dan melihat kesulitan hidup secara sangat negatif dan yang harus dihindari. Tuhan Yesus memberikan persyaratan yang berat bagi mereka yang ingin mengikutinya. Yesus menuntut kesetiaan yang total kepadanya. Kesetiaan itu melampaui ikatan manapun, termasuk ikatan keluarga. Dalam masyarakat Yahudi, ikatan keluarga jauh lebih erat daripada dalam masyarakat modern. Yesus tidak menentang keluarga sebagai keluarga, melainkan menghendaki supaya para murid mempunyai kesetiaan lebih besar kepadanya daripada terhadap anggota keluarga mereka. Yesus menuntut kesetiaan mutlak kepada dirinya. Yesus tidak menjamin suatu kehidupan mapan yang bebas dari konflik di dalam kehidupan para pengikutnya. Ucapannya mengenai salib dan kehilangan hidup seseorang mencerminkan nasibnya sendiri yang akan dialami oleh para muridnya. Maka, sama seperti para murid mengambil bagian dalam kuasa Yesus, demikian pula kita harus berani mengambil bagian dalam cara hidup dan penderitaannya. Saudara-saudariku terkasih, menjadi pengikut Yesus bukan sekedar setia mendengarkan firman-Nya, tetapi juga siap untuk mengalami segala resiko akibat mengikutinya. Yesus menantang pengikutnya untuk berani melepaskan diri dari ikatan duniawi. Ia menuntut kesetiaan total kepadanya di tengah berbagai tawaran kemudahan atau kenyamanan hidup yang menerpa kita. Kita diminta untuk berani melawan segala hal yang bisa menjauhkan kita dari Yesus, menjauhkan diri kita dari kebenaran dan keadilan. Karena mereka yang hidup dalam kebenaran adalah mereka yang hidup di dalam Yesus. Yesus memberikan persyaratan yang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin bagi kita untuk kita lakukan. Yesus menjanjikan suatu kehidupan kekal bagi mereka yang berani menanggung resiko dan berkorban untuknya. Kehidupan kekal itu sudah mulai kita cicipi di dunia ini dalam sukacita karena hidup di dalam kebenaran. Semoga demikian.
Amin.